Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat-ayat. Ibu-ibu, bunda-bunda salihah, keluarga besar Majelis Taklim Az-Zahra yang sangat dicintai Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah panjang umur. Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah. Mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah sebagai wujud syukur kita. Teori perawat jenazah tentu saja bayangan kita adalah mayit. Dan kita ini semuanya camat yang hadir hari ini. Hayal kayak apa? Ketika kayak apa? Mati. Sugia kayak apa ya? Mati. Dia besok kayak larang. Oke. Nanti kalau saya tak bodoh apa-apa tidak. Nanti hayal apa turun mati. Insyaallah. Kebahagiaan itu akan ada dan selalu ada ketika kita berada di rumah Allah dalam rangka majelis taklim seperti ini. Kenapa kita bahagia? Karena dosa kita hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk pintu kematian, halo, al-mautu babun, mati itu adalah pintu. Disebutkan kullun nasi dahiluha ini. Jadi setiap manusia, gak peduli presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, sak lurahe, sak RT-ne, sak wargane, dahiluha, mlebu kabeh. Tidak ada istisna di situ. Tidak ada kalimat perkecualian. Kullun nasi, disebutkan bahwa setiap manusia dahiluha akan masuk pada pintu kematian. Mau gak mau, protes atau tidak, demo atau bagaimana, tetap dipaksa untuk masuk pintu kematian. Sehingga si penasaran saya kepingin ngomong. Halo. Bu, gak ada yang mau ya Bu ya? Sing sopo sinten sing sepuh, sing paling sepuh pundi? Tapi saya tak belok kan? Ya, sama oleh Pak Bupati 10 M misalnya, belum gak nanti saya tak belok. Maka kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah, tidak pernah ditawarkan? Halo, kematian itu tidak pernah ditawarkan. Terus dikabir, saya ingin mati nanti sudah tidak bisa. Maka Allah katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa ketika mati itu sudah datang, ajalnya, timingnya sudah datang, la yastakhiruna, tidak bisa diundur. Walau saatan, satu detik tidak bisa.
tidak bisa, atau maju seakan juga tidak bisa. Bahwa murni mati adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Dengan bagaimana pesan ini? Haqqa tuqatihi, betul-betul takut, gak takut-takutan, tapi betul-betul takut. Dan disampaikan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi beriman kepada Allah. Kenapa? Karena hidup ini cuma punya satu tujuan. Apa tujuannya? Adalah mencari bekal untuk menuju akhirat. Cuma itu. Kewajiban sesama muslim adalah mengantarkan atau merawat jenazah. Nah, ini yang ada hubungannya dengan tema pada pagi hari. Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, mesti jenengan talqin. Talqin itu ajarkan. Talqinkan, ajarkan kalimat la ilaha illallah pelan di telinganya. Karena talqin itu ada dua macam, Ibu. Sebelum meninggal dan yang kedua sesudah meninggal. Jadi yang sebelum meninggal masih kritis, ini kita dengarkan di telinganya, Allah la ilaha illallah. Itu udah lah, ya kok. Apa buku kamu sih kata mati? Pelan. Karena ini Bapak sedang menghadapi malaikat yang mendo-mendo orang yang dicintai, mendo-mendo ibu, mendo-mendo guru yang siap dengan membawa segelas air putih ditambah es batu kristal. Masya Allah. Maka orang yang meninggal itu kondisi action, yaitu ngelak banget, sehingga malaikat ini atau iblis ini punya tugas untuk menggoda imannya orang yang sedang sakaratul maut. Kalau kepingin ngombe, apa? Kepingin tuh mangan, ditanya Allah aku Allah, ya sudah tak ngombe, tapi mana ngombe untuk tidak lain. Itu iblis. Ketika kita subhanallah memang tidak ada iman secercah iman di dalam hatinya, maka orang yang sedang haus ini dia minta minum, sudah kasih minum. Saat minum dicabut rohnya oleh malaikat, maka kita mati sulul khatimah. Naudzubillah. Maka ajarkan dampingi Allah, Allah, Allah. Dia tenang. Iblisnya akan melarikan diri karena keluarganya selalu memberikan bimbingan kalimat la ilaha illallah, namanya laqinu, bimbinglah, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka talqin yang kedua adalah setelah di dalam kubur, supaya nanti dipermudah jawaban dari malaikat. Sinten Bu? Malaikat mungkar nakir barrobuka. Masya Allah, keren. Sudah semua. Kalau pertama jawaban marrobuka, sopo pangeranmu. Ketika dia menjawab dengan tenang, maka semua pertanyaan akan dijawab dengan lancar. Tapi ketika satu tidak bisa jawab, jangan harap pertanyaan yang kesekian kali tidak bisa dijawab juga. Maka ibu biasakan, masih belum mati, jangan mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tugas seorang model saja. Mohon maaf, kamu model tak pernah juga nanti. Loh, enggak. Tugas kita semua ini penting karena banyak kasus di rumah-rumah itu ketika sudah meninggal, baru nyari mana model, nyari sampai 2 jam belum dimandi. Ini kasihan. Makanya segera ini harus dilakukan apa itu secepatnya.
Maka Abi Qatadah, Imam Abi Qatadah ini memberikan keterangan An-Bara bin Mahmud Auso, bahwa Imam Bara ini wasiat kepada kita, wasiat kepada kita semua untuk menghadapkan ke kiblat. Bagi orang yang positif meninggal baru saja, maka posisinya harus dirubah, dihadapkan ke kiblat. Dengan karena sudah ngaji seperti ini, suatu saat punya kasus ada saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, maka segera rubah posisinya untuk menghadap kiblat. Alhamdulillah. Yang kedua, ini memejamkan mata. Bahwa orang yang sudah meninggal itu ngapunten, kenapa banyak orang yang meninggal dipakai pendeli? Ibu tidak usah punya penafsiran macam-macam. Upau tanggane muli. Mati ikalah himorok. Anak-anak kok, itu sedo ibu punya apa nangis lagi. Saya tahu meninggal. Kata ibu kita mau tanya kayak ini. Kok ada kamu? Matanya mandiri. Hati-hati Bu, jangan gosip ya Bu ya. Itu bukan hal yang aneh. Sudah dijelaskan Rasulullah bahwa disebutkan an-ruh idza qubida tabi'ahul basar, bahwa roh itu ketika dicabut berawal dari kaki sampai ke atas, satu kaki dengan kaki yang lain saling baisi umur. Ini Bu, saya kasih jadi pamitan. Berhenti di sini, bukunya pamitan, tangannya pamitan, semuanya pamitan. Karena kita sering berjalan bersama. Sekarang orang yang sudah punya ruh, maka goodbye selanjutnya. Ini kaki sama kaki. Tahu kamu waktu itu sampai keluar sama Melayu sama ini. Hakikatnya seperti itu. Maka roh ini ketika sudah dicabut, sudah payah, maka mata ini mengikuti di bawah tengah. Lepas ini belum sempat kembali, maka seakan-akan saya bilang seakan-akan melotot matanya. Maka ketika itu ibu-ibu yang kami hormati, kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Memejamkan mata. Biasanya orang Jawa ikut dikai duit kritik, kira-kira saya mau nakal tentangnya Mbak. Masya Allah. Itu insya Allah akan kembali. Nah, dengan itu tidak kena, dikai duit kritikan tidak kena. Kalau orang 10 juta kan, insya Allah mewakil jadikan hasil emang duit. Tidak lagi mayat mau begitu. Insya Allah. Ibu yang kami hormati, An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya buddin hibaratin. Maka setelah itu, setelah memejamkan mata, harus ditutup dengan kain, jangan dibiarkan terbuka. Wabel belok ini, tutupi. Siapa yang mau melihat ditutup lagi, siapa melihat dibuka ditutup lagi. Jangan biarkan tanpa penutup, ditutup. Makanya kita hampir bisa dikatakan wajib duwe sewek. Bu, sampai lah betul-betul duwe jaring. Sampai tuh mau menelimo. Jangan gak apa-apa sih. Wedi, bosan wedi. Ya Allah, harus Bu. Karena ya Allah ini gak duwe sewek, gak duwe sarung. Kedua perak, sopo sing duwe? Saya gak duwe. Masya Allah, itu hal yang wajib, tapi kadang-kadang kita tidak punya. Tubuh senilai sekurang-kurang yang penting dari YouTube walaupun tidak cantik sebetulnya, tapi rata-rata kita tidak siap, tidak siap. Ditutupi dengan kain. Terus ibu-ibu setelah itu, kemudian kita harus mensegerakan pengurusan jenazah.
ditutupi, dipejamkan matanya, maka apa yang kita lakukan? Segera lakukan pemandian. Disebutkan Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yu'akhkharna salasun, yakni la yu'akhkharna. Wahai Sayyidina Ali, ada 3 hal yang tidak bisa ditunda, ada 3 hal yang tidak bisa diakhirkan. Artinya segerakan pemutusannya. 1, idza miliki as-sholatu idza atat. Segera lakukan sholat bila waktunya sudah datang. Memandikan ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muslimin nadihi idan ibda dimana minha wa mamadil wudu minha. Jadi disuruh mempersiapkan tempatnya. Ini kalau di kampung-kampung kita itu ada rombongan itu nih. Di situ sudah ada tempat mandi, sudah ada tempat bengkel atau jadi mejanya itu komplit tempat mandikan itu sudah harus dipersiapkan. Ukuran ini kudu disiapkan. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, ini untuk memandikan. Walaupun tidak ada aturan yang baku, bebas mau berapa kali siraman dipersilakan. Tapi di sini Rasulullah menganjurkan paling sedikit 5 kali 3 kali 5 atau lebih. Ini dalam gambar si mayit itu paling sedikit. Tapi kondisional, manakala ada masih kotoran, itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Misalkan saya pernah memandikan jenazah penyakit kanker rahim. Masya Allah, bulu dinen itu tepak lungo. Nah, di sini makanya model itu udah jadi menungso. Bisa jadi dia punya hajat sendiri. Di kampung orang-orang yang mau jadi mudine tepak Madiun halo. Kelamaan, maka kita harus tancap tali mondo. Secepatnya kita gerak, sudah kemudian dipunya bisa. Ayo cepat gerak, sampai seisok, tujuh kabeh. Nah di sini, kita buyute, masya Allah. Kalau semua kotoran yang ada, waktu saya mandikan itu saya usap itu masih nempel ambulans setengah hari. Oh, ambulans katakan pas kadang harus dek kemarin ambulans. Itu kita saya sebutkan siapa boleh. Ini untuk pelajaran kita, itu diambil gambar dibersihkan sampai ambilnya botol apa nih jadi kok sini hijau itu tuh. Nah, kita tuh sekarang sampai konon kilometer boleh semangat, masya Allah. Nah ini kotorannya harus dibersihkan dulu. Semua kotoran yang ada di tubuhnya dibersihkan dulu, baru kita mulai memandikan. Nah, ini ibu yang kami hormati untuk model. Siapapun, artinya model itu ya siapapun yang memandikan jenazah itu harus menutupi aibnya. Tidak boleh membuka cerita, masya Allah, aku boleh. Apa nanti ngomong masalah orang itu, masalah sekali gawang-gawang, tidak boleh. Makanya dilarang keras kita membuka auratnya, harus ditutup. Masih nyawi ini harus dibawa anduk atau kain. Jangan dikasih tapi aku tak buka, dia tidak boleh. Dia mau saya tuh kok doa rupanya ya, yang boleh modelnya kalau ada sering itu kita kata Rasulullah, menurut salam mayitan fakatana alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Siapa yang bisa menutupi aibnya si mayit
Siapa yang bisa menutupi aibnya si mayit, maka Allah akan mengampuni dia 40 kali. Itu jaminan. Maka sekali kedusi wong, sekali lagi jangan pernah cerita tentang apa yang ada di tubuh si mayit. Hati-hati. Ibu-ibu yang kami hormati, terus kita siapkan uga rampi, seperti kalau kita memandikan jenazah HIV/AIDS ataupun hepatitis C yang itu adalah menular, ada infeksius menular, maka ibu-ibu kita harus pakai APD, alat pelindung diri. Masih ada penyakitnya, gak penyakitnya, tetap seorang yang memandikan jenazah harus pakai APD. Jangan sampai kita kosongan, ngapunten, niat nolong tapi kepentung. Kenapa? Karena cairan yang ada di tubuh si mayit itu menjadi sebuah infeksi, itu nanti akan menular. Apalagi tidak mungkin kita tanyakan ketika kita tanya, "Niu saya engkang saya belum kita penyakit nopo." Kan tidak etis sebenarnya. Tidak mungkin kita tanyakan itu kecuali kita dengar kemarin seperti corona. Nah, itu jelas, makanya tidak boleh dimandikan di rumah karena khawatir. Apalagi ketika kita mandi, itu kita punya luka sedikit, itu langsung nular pasti. Hepatitis D, HIV/AIDS dan seterusnya itu pasti nular. Makanya uga rampine untuk memandikan itu, setiap desa harus punya ya ada semuanya. Apa itu tempat memandikan yang dimana itu terdiri dari sterilis, itu dikasih lubang 2 kanan kiri, ada kemiringan sedikit supaya tidak iprat, dan ini dikasih selat yang langsung ke drainase atau got supaya kita tidak cipratan. Maka harus APD itu adalah satu-satunya cara bagaimana kita bisa menghindari penularan. Naudzubillah min syarri dzalik. Rata-rata model gak gelem, model yang cekal-cekal. Karena tetap itu rata-rata. Kita pakai jas hujan kalau tidak ada, paling murah jas hujan, tidak punya PD, bisa jadi kita harus pakai apa itu? Handscoon ya, handscoon, sarung tangan, kita juga pakai kacamata, kayak orang ngelas masalah, pakai besi mayu dan pakai ngelas. Ini adalah untuk antisipasi supaya apa? Supaya selamat kita. Maka kalau jasutan ini ada kesaknya, ini untuk kapas supaya nggak boleh rame-rame. Saya jualan apa sih? Saya jualan aja, nggak boleh. Tenang. Dari motor selamat. Modusia atau ngimo menderuk perempuan merah ini. Ya Allah, jangan diam. Maksudnya ini kita pergunakan untuk baca sholawat, baca inna anzalna, inna aqaina, pokoknya ini harus ada zikir. Itu yang penting buat kita. Setelah itu ibu-ibu, untuk kafan ini pakaian yang ada di rumah sekian banyak, wong siji sampai petang lemari dulu jilbabe kuat dan besok hari ini kapsu udah putih bendol merah agak putih dulu sak macamnya gak masalah. Tapi akhirnya kita hanya punya pakaian yang satu untuk pulang hanya putih. Apakah tidak boleh hitam? Boleh, tapi yang sunnah itu adalah berwarna putih. Maka ibu-ibu yang kami hormati, kita bersama-sama mempersiapkan kain kafan. Dan ini biasanya sudah ada di RT masing-masing, sehingga kita tidak harus menyiapkan. Andaikan itu tidak ada. Tapi yang dianjurkan Rasulullah, tidak boleh kain kafan yang mahal. Dume soge dadakno sakno rek tak tukono buku kain kafan sutro. Itu tak kain belanja nang muring-muring ibuku. Ibu dilarang oleh Rasulullah. La tughlu kata Rasulullah fil kafani. Jangan berlebih-lebihan dengan harga
buat si mayit. Bukan berarti mahal ini kafan mahal terus ditoleransi. Nah, halo, sama ini kafan mahal langsung gini, langsung dibuswarto. Tidak. Kenapa alasannya? Rasul mengatakan fa innahu yuslabu sari'an, bahwa kain kafan yang dipakai itu hanya sejenak. Nek diluktok budal teko omah mlebu kuburan, cuma itu kita pakai kafan. Kenapa? Fa innahu yuslabu sari'an, bahwa kafan itu akan dicampur secepatnya oleh Allah. Bahwa orang mati itu ketika 3 jangkah keluar dari kuburan, maka ibu-ibu nyuwun sewu fa'uk ida dilungguhno ambek malaikat. Duduk langsung diset dilepas. Allah Akbar. Pengen bukti? Allah sudah menunjukkan kepada kita ada sebuah kejadian. Sering saya sampaikan di pengajian-pengajian rutin saya, niku ono wong sak desa mati loro bareng. Yang satu pesen biasa, aku kok nek mati jajan makku ya masa. Akhir sampun digobel kok diduduk pinggir kuburan mati. Ternyata karena bareng matinya, yang pertama mlebu keliru tertukar. 1 jam kemudian baru setengah jam kemudian baru yang satunya. Loh yang satunya loh, itu berani aku tak digone wong. Ya apa sih pertama? Kedua, loh gak iso iki pesenane. Bapak iki mati di rumah, nek makne apa? Wis wekel karena goceki wasiat. Akhirnya tukaran geger, ya apa sih itu kayak dibanggoni loh. Aku gak pernah jadi sing gotong, kok orang golongan tuh tak boleh. Dan gak salah. Alhamdulillah dia rapat di tingkat RT, ya apa ini? Tak terima aku nek gone makku dijajari wong liya kok iki bapakku udah jajar lho. Ibu ini bukan perempuan yang bilang. Makku iki jajar jajar mak. Yes, gak iso. Ya apa itu mari jajar rumah kasih ini. Bapak wes turun suwe. Ya wis sepakat ya dibongkar. Nggih dibongkar gak apa-apa kan boten daripada kita bener sepuluh. Alhamdulillah dibongkar. Bismillahirrahmanirrahim dibongkar. Subhanallah, sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Ternyata mati itu semua godane kafan. Dirinya sudah tangkap Jakarta pun tangkap. Itu fakta. Ini kejadian di Sidoarjo. Kata tutup dong. Jadi takon Sidoarjo. Akhirnya sampun. Baru waktu ditakoni nangis kabeh sing yo. Ora wis ngomong. Iki nek Mas sawet-sawet tahu-tahuan. Takon. Iya ini murid-murid tokoh masyarakat kita takon nanggone anak. Mak iki duwe ana Amalia ya ana. Kok sampai kaya ngene kejadian disakseni wong salah desa. Masyaallah anak keluar mak kula tarik musala kok tahu sembahyang ya. Jadi kakak lu kula Allah maghfirlah gitu buat yang bisa jadi tarik musalati ibu kula kok tahu sembahyang. Maaf oke. Bisa turun waktu hidup turun sobat tak tahu melek orang dikatakan ibu ini bertahu. Masya Allah ini terjadi. Yang satu terjadi gimana? Ada mari ngobrol waktu kalangan arloji kaget loh, wah arloji ini wah aku udah mayat mah. Ini juga fakta yang kita sudah meninggal. Yang kita itu adalah orang kalangan jamaah haji saya. Masya Allah, kalau saya bilang ada alamat, ada yang ini berarti fakta. Awal jadi Allah dibuka ini larang regane, tenang-tenangan dan seterusnya macam-macam. Wes cukup ngomong dulu suwi. Alhamdulillah, ya apa dijukul aja pada buka. Lo cak abode Allah.
Tapi ini menjadi sebuah media di mana Allah itu membukakan, menunjukkan kalau ini fakta ada yang namanya adab kubur. Seksual kubur itu Allah bukan sekedar cerita, tapi fakta. Akhirnya sudah subhanallah didokok, ternyata yang begitu dibuka kuburannya pecitat gak rojit-rojit gak pakai ngomongin selonggok gak ada kafan lebih sudah ngomongin selonggok sama dengan cerita pertama selonggok wes. Masya Allah bener jadi kita lubang hadis fa'uk kita nek kontol jangkah sing kubur-kubur ingin dia didudukkan di malaikat untuk menerima sebuah pertanyaan. Masya Allah, ditanya lagi, amare opo iki kok sampai kayak gini? Jawabannya sama, dari usolati orang ini tidak pernah menjalankan sholat. Ngaji budal dhisik di ngarep dhewe. Yasinan ya wakas marip dur budal. Ngobrol majelis taklim se-Indonesia diparani, tapi dari usolati gak tahu sembahyang belas. Enggak ada mati dilungguhno. Halo, hati-hati mati gak opini azaman. Halo, Habib ini. Oh azaman, sakit apa kita sudah mati. Jelas ini. Oh, Masya Allah. Kenapa kayak begini? Bukan gue. Masya Allah. Mas kata pilih Nazara. Mas mereka sultan yang berurus ini. Oh mereka ditangkap. Oh kadang-kadang tunggu habis salamin amin bersuara. Masya Allah. Tapi syaratnya sholat begini. Masya Allah. Ojo sampai tak sholat. Ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan. Tadi kembali saya sampaikan, kalau membalikan kafan jangan mahal-mahal. Fa innahu yustatus syari'an, bahwa kain kafan itu akan dilepas secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang kami hormati, proses daripada memandikan jenazah. Ayo mungkin ini karena saya tadi sebetulnya punya bukunya, karena saya mulai 2007 melatih memandikan jenazah seperti ini. Itu dibokek oleh BRAS, BRAS itu untuk pelatih kemana-mana, terus muslimah Perwatas Kabupaten Sidoarjo dan di Angkatan Laut, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, sampai di Surabaya, di dekat Surabaya, di Mojokerto juga minta saya untuk memberikan TOT training of trainer tentang tajhizul jenazah atau merawat jenazah. Dan insya Allah 2 bulan lagi saya punya program di Muslimat Kabupaten Sidoarjo untuk kembali menyampaikan terkait dengan cara memandikan jenazah. Kenapa? Karena ini penting bagi orang-orang yang memang menganggap penting. Karena memang betul-betul penting, tidak hanya kewajibannya untuk mudir, tapi semuanya berkewajiban untuk belajar memandikan jenazah. Maka ibu-ibu yang kami hormati, setelah sudah si payung ini kita letakkan di amben, upayakan jangan dipangku. Halo? Bukan karena kita tidak sayang kepada si mayat, katakan ibu kita. Aku biasa digendong ibuku, sakit mati tak gendong, tak kusik, tak bukan tidak boleh. Kenapa? Karena satu terkait dengan kesehatan. Tadi hubungannya dengan kesehatan, bahwa semua cairan yang keluar dari tubuh si mayat itu adalah infeksius, menular. Yang kedua, bahwa itu tidak menjamin kebersihan dan kesucian, karena nanti Yosefu ada kotor si mayit itu nanti akan mengenai jantungan tidak boleh. Sudah ada dikasihkan tempat, maka kenapa kalau ada amben, sehingga tadi ada serang-serangnya tadi yang langsung serang, airnya menuju ke drainase atau got. Nah di sini ibu-ibu kita dikasih apa itu bantalan itu ya, ada 3-4 bantalan supaya tidak kena dengan air yang sudah bekas mengalir. Pertama kita membersihkan kotorannya dulu, kita bersihkan semuanya, lalu ada niat
Apa niat pertama? Pertama yang harus dilakukan oleh yang memandikan itu adalah orang yang tidak sedang punya hadas, tidak sedang haid, tidak sedang nifas, tidak sedang apa bu? Batal pokoknya. Upayakan supaya tidak bakal suci, harus suci, harus suci. Ini upayakan. Terus setelah wudhunya itu adalah niatnya sunnah. Jangan apa niatnya wudhu? Nawaitul wudhu'a. Mari bersama-sama. Nawaitul wudhu'a lihadihil mayyitati biraf'il hadasil asghari. Nah, sunnatan lillahi ta'ala itu wudhu pertama atau masnunatan lillahi ta'ala. Bisa diulang sendiri? Ayo, nawaitul wudhu'a nawaitul wudhu'a lihadihil mayyitati biraf'il hadasil asghari masnunatan lillahi ta'ala. Itu wudhu pertama. Jadi ini mewakili wudhunya mayit. Makanya nawaitul wudhu'a lihadihil mayyitati. Setelah itu kita niat memandikan. Kalau tadi wudhu biraf'il hadasil asghari. Yang kedua memandikan nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla bihadihil mayyitati biraf'il hadasil akbari. Terus fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu yang bikin kadang-kadang lupa atau kadang-kadang kita memang tidak peduli. Terus malas. Jangan ya. Kita ulang lagi niatnya memandikan nawaitul ghusla bihadihil mayyitati liraf'il hadasil akbari fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Maka kenapa kok ini ada kata betul liraf'il hadasil akbari, kok menghilangkan hadas gede? Karena hadas kecil, hadas wudhu hanya bisa menghilangkan hadas kecil saja. Adapun untuk hadas besar itu bisa hilang dengan mandi. Dan kenapa mayat ini harus diraf'il hadasil akbari? Karena ada kasus seperti ini, ketika memandikan jenazah, istrinya meninggal. Ini dilebokno nek gone tempat memandikan, suaminya itu bengok-bengok. Gumutin. Pak, begini Pak, gimana Pak? Gumutin, Bu, ngapunten. Iku bojoku brek ramas dan metu pelon. Allahu Akbar. Tidak perlu seperti itu untuk memalukan. Makanya ibu-ibu, halo, nek mari ngono ndak kakek ramaso. Nawaitul ghusla li hadhil mayyitati biraf'il hadasil akbari. Ini sudah gugur semuanya. Andaikan dia belum jinabat gugur, andaikan dia belum haid, itu tadi belum suci haid, gugur. Andaikan dia belum suci nifas, sudah gugur karena ada kalimat biraf'il hadasil akbari. Semuanya sudah lintas. Itu ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, memandikan. Terus setelah bersih kita kasih apa itu sampo dan sabun yang mengandung antiseptik. Cari sabun seperti contohnya Lifebuoy dan seterusnya, seperti itu. Terus setelah bersih sudah di balik kanan dan kiri, ini di perut ini ditekan sedikit biar kotorannya keluar. Nggak usah berlelo kok, untuk di perut sedikit lah. Samping-sampingnya dikeluarkan. Kenapa? Ibu yang hormati, supaya tidak ada sisa waktu, tapi tetap itu hanya sebatas zahirnya saja.
Gak berarti terus tangan dilebok-lebok kayak gitu. Gak usah. Yang dohir dibaca saja. Seperti orang dan yang cukup. Kalau ada keluar lagi, bikin tipis. Siapkan kresek supaya gak edaran baju bekas yang terpakai tadi. Semua program kapas-kapas sudah siap dengan tempat kresek. Setelah itu bersih sudah, tidak ada masalah, bersih, kuku-kukunya bersih, kabel bersih, selesai. Nah, di sini ada wudhu lagi, Bu. Ada wudhu lagi. Kalau memang dia terkena HIV itu atau hepatitis D, itu setelah kita kasih mandi, ada kapur barus, ya, ditambahi dengan apa, Bu? Klorin. Klorin itu semacam Hyclin. Nggih, enggak usah pakai HCl bocor. Nggih, cukup itu. Lalu untuk kembang bagaimana? Ibu, bunga itu untuk pewangi. Nggih, kalau klorin itu adalah untuk menghilangkan tidak sekedar bau ini untuk infeksi, untuk membunuh kuman-kuman yang ada. Andai kan enggak ada kembang, terus kamera boleh dibunuh, bolong karena kembang karena seraukan enggak buka, Bu, boten nate bawa nek ono gak usah ngoyo. Boleh gopoh meyakini bahwa kembang itu harus ada sampai kubur telat gak boleh. Ingat tadi harus disegerakan, gak boleh ditunda-tunda. Setelah itu selesai sudah, ibu diandui, harus ada siap anduk dan seterusnya. Saya jodong ini sopo supaya tidak terjadi sebuah pemahaman sendojong kudu dulure engkau mainnya batal keliru. Halo, main itu tidak batal, tapi sing batal sing jonjong nek duduk mahromin wong sing jonjong kudu iki batal kudune. Ketika dia mau sholat dia harus kudu lagi mainnya bukan batal. Balik-balik jempol batal gopok seru doni ini enggak. Jadi jangan sampai ada sebuah pemahaman bahwa mandinya tapi sebaiknya memang keluarganya, terutama anak-anaknya ini sebagai bentuk bakti yang terakhir kepada ibu bapaknya. Nah, di sini ibu yang kami hormati ada wudhu. Sebelum dijunjung tadi ada wudhu. Wudhunya, nah usaha itu wudhu'a lirafil hadasin. Bu, apa lagi? Bedanya hanya di akhir. Nawaitul wudhu'a li hadhil mayyitati lirafil hadasin azghari fardhon lillahi ta'ala. Itu bedanya. Tadi yang pertama masnunah atau sunnah lillahi ta'ala, untuk wudhu terakhir itu menggunakan fardhon lillahi ta'ala. Jangan lupa ya, jangan sampai tiru, itu perbedaannya. Maka itu setelah itu di kafan. Untuk kafan itu tergantung berat badan si mayit. Minimal ada 1 lembar. Nek mayitnya cumili, kainnya terbawa, cukup diberangkas untuk kayak keluar. Tapi nek mayitnya gede harus ada 3 lapis, supaya apa? Ben boten belum boten buka lah. Ada cawat. Kalau cawat itu siapkan 5 kali. Kalau sekarang nggak usah cawat, pakai plastik besar dulu ya. Itu supaya kalau ada cairan yang keluar itu tidak lagi mengotori kain kafan. Kalau ada luka, misalkan diabetes atau kanker payudara atau apa, nyuwun sewu ibu semua dikasih kapas, Bu, di plester supaya tidak kelihatan penyakitnya. Naudzubillahi. Kalau di sini mengeluarkan terus ada misalkan ada darah atau kecelakaan, itu masih keluar saja, maka kita bikinkan bola-bola kapas, kita masukkan, telinga dan seterusnya. Bahkan sampai di bawah ini kalau memang tidak ada sotek, ya ada kain sama kapas dibungkus sama sepotongan. Nah kalau tidak bisa dikasih plastik, kasih plastik untuk hepatitis D dan untuk HIV, corona kemarin wajib menggunakan
pas ini untuk supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka setelah itu ibu-ibu yang kami hormati, kita misalkan ada kain seperti jilbabnya ibu-ibu yang biasa segi 4, itu kita bikin segitiga, kita potong, ini bulunya aja sedikit dibuka supaya bisa masukkan ke bayi. Kalau laki-laki tidak pakai baju, langsung cuma sarung saja cukup. Kalau laki-laki sarung terus ada punten atau pembungkus tadi sampai 3 lapis. Yang penting nggak ketok kain. Kalau perempuan ada baju, ada baju. Sekarang nggak usah dijahit, simple, kita bikin segitiga kayak jilbab dibagi 3 meter, itu dibolongi gitu aja. Yang penting tuh setiap lubang-lubang ya tidak harus kadang yang berkulit dikasih kapas dan sebenarnya kapas, dan itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang yang mati. Andai kan tidak punya kapas, nggak kita mau. Kenapa? Orang yang mati di kapal, Bu, yang mati di kapal dulu masih belum canggih sekarang, itu SOP-nya itu bisa dibuat di larang di dalam laut. Dulu dimasukkan saja ke laut. Dulu zaman kalau keluarganya nggak tunggu sampai pulang, tidak ada pendingin, ada freezer dan seterusnya. Kalau sekarang canggih ya, meskipun meninggal di Saudi sampai 2 bulan baru datang mayatnya, itu masih utuh. Walaupun orang dulu dedek ada gitu. Karena orang muda dengan dia pendingin tahun bulan Syawal. Maka ibu-ibu yang kami hormati, setelah itu kita bungkus, punten ada pocong kanan kiri atas bawah. Terus ini mayat harus dihadapkan ke kiblat, sirai di lor, sikile yang kedul, didekno wajah didekno nambahnya kulon. Ini wajib kita lakukan. Dan sekarang untuk mensolati mayat, kalau perempuan itu berada di sini, sing imami cedek bokongi. Nek sing mayat tikilangan, yang imami itu ada di kepala. Itu perbedaannya. Maka ibu-ibu yang kami hormati, panjenengan sudah terbiasa ikut sholat jenazah. Halo. Setelah ngaji ini, sangat berharap ibu-ibu kalau ada tetangganya meninggal, ojo gawa gulon atau beras tok, tapi gawa roh. Berarti nyelawate tasik konten mati. Upayakan, supaya jangan biasakan. Supaya pun harus males, kalau kadang-kadang bino kayak kita. Tambahnya katanya orang malu, seminggu kayak celawat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu mensolati, ini niatnya sholat, ibu harus tahu dan harus bisa, harus pintar. Satu saat, monggo panjenengan pusing imami, kayak iso tolak, kayak isi dari pin ya. Ini terbawa sampai mati, ada tandanya. Ini tandanya jadi sudah pintar. Terus ngaji, wakas kudu iso imami sholat jenazah. Nek jenengan, aku jenengan sebab pas ngaji azhar. Aku iso. Monggo dipakai ala hadhil mayyitati, monggo bareng-bareng sholli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Lagi sekali lagi, sholli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Ulama apa?
HP terus. Dan buka handphone online di sifatnya. Usolli ala hadil mayitati arba'a takbiratin fardhu kifayatan lillahi ta'ala atau maklumat imaman lillahi ta'ala. Setelah itu ibu yang kami hormati, untuk perempuan hadil mayitah, kalau laki hadal mayit. Selanjutnya langsung Allahu Akbar takbir. Ini berarti takbir nomor 1. Berapa tadi? Berapa takbir? Ada 4 takbir. Takbiratul ihram. Selanjutnya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali banter 5 minggu. Imam mayit itu gak oleh kan sakit banterkan maswar. Walaupun yang tidak apa-apa, cuma yang umum tidak pakai suara. Walaupun amin. Allahu Akbar takbir kedua. Setelah itu kita membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu bagaimana sholawat seperti sembahyang tahiyat akhir. Hafal kabeh nggih? Ya hafal Ibu? Allahumma ta'ala sembahyang biasa gak sembahyang apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar 3 kali. Terus terakhir dongo. Allahumma firlaha wa'afiha wa'afu anha wa'afu nuzulaha wa'asifat khalaha wa'asulha bimai wa'atajul barak dan seterusnya. Terus takbir Allahu Akbar. Setelah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk ini supaya baik tak untuk sujud cara goblok. Kita kata pakai kata apa dia amat ya dibocor, dihafalno, mungkin suatu saat pasti akan berguna. Berguna. Nek jenengan kulino melok nyolati jenazah, mungkin jenengan mati, insya Allah banyak yang sholat. Kenapa? Nasib kita, nasib manusia yang meninggal itu tergantung yang sholat. Kalau di situ ada para ulama lebih dari 40 orang, ulama-ulama, dia orang-orang alim yang datang, jaminan surga di sini. Kata sih tempat korak-korak kalau saya. Ini korak topet kan betul-betul usani. Oke, ini ibu yang kami hormati. Kalau itu yang meninggal anak kecil belum balik, ini ada. Kalau yang meninggal perempuan, Allahumma ja'alha lana salafan nafratan wa ajran. Itu doanya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Seperti ini doa. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sholat jenazah. Demikian, terima kasih. Mari bersama-sama mohon kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu tadi betul-betul manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hasil maqasidana wa maqasid auladina maqasid dunya wa maqasid al-akhirah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa ashabihi dan ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih kepada seluruh pengurus Zahra, mudah-mudahan semuanya manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.